Beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini mengenai Natal lingkungan 4 Kalawak. Berdasarkan hasil rapat pada hari Kamis kemarin tanggal 21 November, walaupun saya tidak sempat hadir kemarin, ada beberapa hal yang di sini yang ada untuk usaha dana kemarin dari iuran Natal dari 73 KK kemarin terkumpul sebesar Rp25.730.000. Dari donatur ada 4.900.000, dari kas lingkungan ada sekitar 15 juta. Jadi total dana Natal Rp45.630.000. Adapun pengeluaran berdasarkan hasil rencana kemarin, yang pertama untuk seksi acara sebesar Rp3 juta, untuk seksi perlengkapan sebesar Rp6 juta, untuk seksi konsumsi sekitar Rp20 juta, untuk seksi diakonia Rp9.400.000, seksi paduan suara Rp1,5 juta, seksi penerima tamu Rp1,5 juta. Dokumentasi kemarin untuk yang YouTuber dihilangkan. Seksi keamanan Rp500.000, kontribusi penggunaan gereja, operator dan kebersihan Rp1.250.000, sekretariat Rp1,5 juta, dan seksi usaha dana kemarin dihilangkan. Jadi perkiraan total kemarin yang sudah ditetapkan untuk pengeluaran sekitar Rp44.650.000. Jadi selisih masih ada sisa dana Natal sekitar Rp980.000. Diharapkan nanti untuk tanggal 27 doa kita bersama supaya perayaan Natal kita bisa berjalan dengan lancar. 7 Desember, maaf. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk kesempatan berikutnya saya serahkan kepada pihak keluarga. Kami persilakan. Salam. Karena atas kehadiran Ibu Bapak lingkungan Kalawak 4, yang mana kehadiran Ibu Bapak merupakan spirit bagi kami, karena apapun kita saudara seiman. Tentu kita saling mendoakan satu dengan yang lain, dan betapa kami bersyukur hari lepas hari, sehingga sampai pada saat ini kami masih boleh bersama-sama dalam satu keluarga, walaupun ada keterbatasan yang kami rasakan karena Bapak Kepala Keluarga di tempat ini. Kami sudah menjalani apa yang dirasakan Bapak ini sedikit lagi 8 tahun. Tegar, walaupun jatuh bangun. Saya tetap memberi spirit rohani kepada suami saya walaupun kami berdua kadang jatuh bangun. Karena apa yang Bapak rasakan ini, ya otomatis saya terlibat, bisa merasakan. Tetapi inilah yang harus kami tanggung, yang harus kami pikul. Karena secara iman saya percaya bahwa sampai saat ini
Kalau kami dengan kekuatan kami tidak mampu. Tapi karena penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan, kami tetap bisa berdiri sampai saat ini. Khusus kepada ketua lingkungan dan Bapak Ibu penetua lingkungan, saya selama ini agak takut untuk mengikuti kegiatan karena banyak hal. Seiring dengan dari sejak Januari sampai saya operasi, itu stamina saya memang sangat saya berjuang tertatih-tatih. Ya puji Tuhan, setelah operasinya yang saya takutkan pada saat itu adalah kalau tiroid, kista tiroidnya itu ada keganasan. Puji Tuhan, apa yang saya takutkan itu tidak terjadi. Nah, itu bukti kasih Tuhan yang kami nikmati sampai pada saat ini. Namun setelah operasi berulang-ulang kali stamina saya jatuh. Kadang saya panas, kadang saya demam, batuk pilek, gampang sakit. Kemudian yang terakhir kemarin saya diare. Diarenya nggak main-main, 16 kali. Jadi saya nggak mau pasang infus karena saya yakin itu membatasi gerak saya. Tapi saya mengimani saya sembuh. Saya cuma minum LBO sama Biodiar dengan obat lambung. Suami saya membantu anak saya juga bikin bubur. Ya, kami saling membantu 4 orang ini dengan segala kekurangan kami. Saya juga harus berjuang untuk menyehatkan diri saya dengan daya yang ada. Kami, yaitu dengan keadaan kami yang terbatas, saya berdoa selama 6 bulan untuk anak saya Egi dan Rio, untuk diberikan kesempatan untuk memperoleh boleh tembus tes CPNS. Dan puji Tuhan, anak saya yang nomor 2 tembus dan boleh lebih dekat dengan kami lagi karena dia memilih di Puskesmas Palingkau. Dan kami meyakini ini walaupun ada jenjang tes berikutnya yaitu SKB, tetapi karena yang mendaftar di situ dia sendiri, kami yakin itu tidak ada halangan karena pertolongan Tuhan. Passing grade tetapi lepas di ranking. Ya, saya rasa itu keberhasilan yang tertunda yang Tuhan atur. Ya, karena kalau saya misalnya anak saya 2-2 tidak salah. Tetapi kalau satu persatu artinya Tuhan ingin saya harus berdoa lagi. Ya, jangan putus-putus. Ya. Seandainya pun saya di posisi dia, apa yang reaksi saya gimana? Sehingga saya bisa memaklumi apa yang dia rasakan. Kadang dia minder, kadang dia melihat kenapa orang bisa, kenapa saya nggak bisa. Tetapi itu bagian dari proses untuk pematangan iman. Jadi saya tetap bertekun minta dengan Tuhan, kalau Tuhan izinkan jamah untuk menghilangkan rasa sakitnya. Itu. Kemudian untuk saya sendiri, saya minta dikuatkan dalam doa kita pada sore hari ini. Saya sebagai ibu rumah tangga yang menopang semua anak-anak saya dan suami saya, dan saya minta didoakan untuk saya dikuatkan, tetap berdiri untuk menjadi spirit untuk anak-anak saya dan suami saya. Kemudian untuk anak saya Elbri, sekeluarga, mereka tidak bisa hadir, kemarin baru pulang karena mereka juga ada ibadah tempat rumah tangga mereka. Minta didoakan semoga keluarganya juga dalam perlindungan Tuhan. Egi yang masih bertugas di Batu Licin, area Batu Licin, minta didoakan supaya dia dikuatkan
karena di poliklinik yang tempat mereka bekerja itu ada beberapa poliklinik, bukan hanya satu poliklinik. Jadi mengcover kalau tidak salah 5. Pasiennya sehari bisa sampai 70, ada yang sampai 100, kerjanya 24 jam. Jadi luar biasa. Kadang dia jatuh sakit juga. Beberapa hari yang lalu dia kena diare sambil kerja. Sebab nggak ada, kalau dia tugas backup poliklinik yang tempat dia jaga, dokternya cuma sendiri. Itu menjadi pengalaman yang baik, dan ke depan dia mendapatkan kesempatan. Dan mohon bimbingan kepada BPH yang merupakan tim di sana, bantu saya didik ya, untuk dia menjadi lebih dewasa lagi ya. Untuk Alena, anak kami yang kecil ini, mohon tuntunan Tuhan untuk diberikan kedewasaan, kepintaran, kecerdasan, dan kesehatan. Dan kami titip juga doa untuk orang tua kami, karena mertua kami ini di Jalan Teratai tidak bisa hadir di sini. Beliau tahun ini 85 tahun, dan ibu saya di Palangkaraya tahun ini 84 tahun. Dan dua-duanya dalam usia yang tua, tentu keluh kesahnya banyak. Ya, mohon didoakan orang tua kami. Dan mohon didoakan juga klinik yang tempat kami bekerja untuk menopang semua sebagai alat untuk tempat pelayanan menjadi berkat dan untuk memberkati. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita menyanyi dari pelengkap Kidung Jemaat, Mulia-mulia namanya.
Bapak Ibu jemaat Tuhan, kita habiskan ibadah kita dan beriman bottom dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Kita sudah berada di penghujung bulan November, itu semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu kita mengangkat pujian yang mengatakan berkat kemurahan-Mu. Kita melihat bahwa kasih Tuhan itu sungguh luar biasa dan patut kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kita mengangkat pujian berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami ada saat ini oleh karena kemurahan-Mu. Terima kasih untuk waktu demi waktu yang Tuhan berikan bagi kami, sehingga kami boleh melihat kasih dan kemurahan Tuhan ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk kekuatan, kesehatan yang kami boleh dapatkan tiap hari. Itu adalah suatu anugerah yang boleh kami rasakan dan syukuri setiap waktu. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kami boleh berkumpul bersama-sama di tempat ini untuk beribadah, untuk bersekutu, sehingga kami boleh menyembah, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur untuk kesempatan ini, sehingga kami boleh merasakan kasih Tuhan ada di tengah-tengah kami pada saat ini. Mari Tuhan juga mengunjungi saudara-saudara kami yang tidak dapat hadir pada saat ini.
mungkin oleh karena sakit ataupun kesibukan yang lain. Kami percaya pun Tuhan sedang menghibur mereka, mengunjungi mereka, sama seperti Tuhan menghibur kami pada saat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur karena Tuhan sungguh baik, dan kami patut berterima kasih oleh karena kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kami yang tidak dapat kami hitung satu-satu. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu, dan kami bersyukur untuk sukacita yang boleh kami rasakan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan berikut Doa Raja-Raja ayat 23 pasal 15 sampai dengan 30 dengan berikut pembaruan yang dilakukan Yosia. Juga mesbah yang ada di Betel, bukit pengorbanan yang dibuat oleh Yerobeam bin Nebat yang mengibatkan orang Israel berdosa. Mesbah dan bukit pengorbanan itu pun dirubuhkannya dan batu-batunya dipecahkannya, lalu ditimbulkannya halus-halus menjadi abu, dan dibakarnya lah yang berhala. Dan ketika Yosia berpaling, dilihatnya lah kuburan-kuburan yang ada di gunung di sana, lalu nyuruh orang mengambil tulang-tulang dari kuburan-kuburan itu dan bakarnya di atas mesbah dan menajiskannya, sesuai dengan firman Tuhan yang telah diserukan oleh api Allah yang telah menyerukan hal ini. Ayat yang ke-17. Ia berkata, apakah tanda keramat yang kulihat ini? Lalu orang-orang di kota itu menjawab dia, itulah kuburan abdi Allah yang sudah datang dari Yehuda dan yang telah menyerukan segala hal yang telah kau lakukan terhadap mesbah Betel ini. Lalu katanya, biarkanlah itu, janganlah ada orang yang menjamah tulang-tulangnya. Jadi mereka tidak mengganggu tulang-tulangnya dan tulang-tulang nabi yang telah datang dari Samaria itu.
Juga segala kuil di bukit-bukit pengorbanan yang di kota-kota Samaria yang dibuat oleh raja-raja Israel untuk menimbulkan sakit hati Tuhan dijauhkan oleh Yosia, dan dalam hal ini ia bertindak tepat seperti tindakannya di Betel. Ia menyembelih di atas mezbah-mezbah itu semua imam bukit-bukit pengorbanan yang ada di sana, dan dibakarnya tulang-tulang manusia di atasnya. Lalu pulanglah ia ke Yerusalem. Kemudian raja memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, rayakanlah Paskah bagi Tuhan Allahmu seperti yang tertulis dalam kitab perjanjian ini. Sebab tidak pernah lagi dirayakan Paskah seperti itu sejak zaman para hakim yang memerintah atas Israel, dan sepanjang zaman raja-raja Israel dan raja-raja Yehuda. Tetapi barulah dalam tahun ke-18 zaman Raja Yosia, Paskah ini dirayakan bagi Tuhan di Yerusalem. Para pemanggil arwah dan para pemanggil roh peramal, juga terafim, berhala-berhala dan segala dewa kejijikan yang terlihat di tanah Yehuda dan di Yerusalem, dihapuskan oleh Yosia dengan maksud menepati perkataan Taurat yang tertulis dalam kitab yang telah didapati oleh Imam Hilkia di rumah Tuhan. Sebelum dia tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia tidak ada bangkit lagi yang seperti dia. Tetapi Tuhan tidak beralih dari murkanya yang sangat menyala-nyala itu, yang telah bangkit terhadap Yehuda oleh karena segala sakit hatinya yang ditimbulkan Manasye. Lalu berfirmanlah Tuhan, juga orang Yehuda akan kujauhkan dari hadapanku, seperti aku menjauhkan orang Israel, dan aku akan membuang kota yang kupilih ini, yakni Yerusalem, dan rumah ini, walaupun aku telah berfirman tentangnya, namaku akan tinggal di sana. Selebihnya dari riwayat Yosia dan segala yang dilakukannya, bukanlah semuanya itu tertulis dalam kitab sejarah raja-raja Yehuda. Dalam zamannya itu majulah Firaun Neko, raja Mesir, melawan raja Asur di tepi sungai Efrat. Raja Yosia pergi menghadapi dia, tetapi Firaun membunuhnya di Megido segera sesudah ia melihatnya. Pegawai-pegawainya mengangkut mayatnya dengan kereta dari Megido dan membawanya ke Yerusalem. Kemudian mereka menguburkannya dalam kuburnya sendiri. Maka rakyat negeri itu menjemput Yoahas, anak Yosia, mengurapi dia dan mengangkat dia menjadi raja menggantikan ayahnya. Demikian firman Tuhan yang sama-sama kita telah dengar. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya di dalam kehidupannya hari lepas hari. Amin. Yesus lihat rumah
Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasih dan diberkati dalam Tuhan Yesus Kristus, karena setiap kita boleh hadir di tempat ini, secara khusus di tempat keluarga Pak Christian Bisanen, setiap kita dipelihara dan diberkati, setiap kita boleh dituntun, setiap kita boleh senantiasa diberikan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Terlebih bagi keluarga di tempat ini, setiap kehidupan mereka boleh mereka jalani, setiap hal yang boleh mereka kerjakan, Tuhan yang atur dan pimpin. Sehingga pada sore hari ini kita boleh berkumpul untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih kita mau mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bagi kita bersama-sama dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-23 ayat 15 sampai dengan yang ke-30 yang sudah dibacakan oleh keluarga di tempat ini dan perikop pembaharuan yang dilakukan Yosia. Bapak Ibu jemaat Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan kami dalam Yesus Kristus. Saat ini kami datang dalam hadirat-Mu dengan tahtama yang kudus. Kami mau datang untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih-lebih Tuhan, kami ingin mendengarkan sabda firman. Biar Engkau boleh mengurapi kami dengan kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan sungguh-sungguh, sehingga firman ini tidak berlalu dalam setiap pendengaran kami, melainkan boleh berbuah dalam hati dan pikiran kami. Bagi hamba-Mu yang terbatas ini ya Tuhan, urapi mulut bibir hamba-Mu, sehingga hamba-Mu dapat berkata-kata seturut sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah bagi kami siap mendengarkan firman. Amin. Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini terima kasih atas firman-Mu, mengingatkan bagi kami sekalian, menegurkan hati kami. Terlebih Tuhan, kami pada saat ini boleh diingatkan kembali bahwa kami ada kepunyaan milik Tuhan yang seutuhnya. Jadi kepunyaan dan milik Tuhan, maka kami harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka daripada itu Tuhan, mampukan kami sekalian untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Yaitu kami hidup dalam kekudusan, kami hidup dalam kesetiaan, kami hidup dalam ketaatan kepada Engkau ya Tuhan. Maka hari ini kami ingin melakukan semua itu. Kami mau terarah dan tertuju kepada Tuhan. Kami mau mengikuti jalan daripada kehendak-Mu Tuhan. Tapi kadang-kadang kami manusia yang lemah, terbatas ini Tuhan, ada banyak godaan-godaan yang semakin membuat kami lupa akan tujuan kami. Maka daripada itu Tuhan, mampukan kami dengan hikmat daripada bersumber daripada Tuhan untuk melakukan semua itu, sehingga kami terus tertuju dan terarah jalan kepada kehendak Tuhan, sehingga hidup kami boleh diberkati, boleh dipelihara, boleh dituntun oleh Tuhan, dan meneguhkan kami sehingga kami mampu melewati itu semua dan tertuju terarah kepada jalan kebenaran yang bersumber dari Tuhan. Saat ini kami bersama dengan keluarga Pak Christian Bisanen Tuhan, dan bersama kasihku Ganjar. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu bagi keluarga di tempat ini tidak pernah berhenti. Pemeliharaan-Mu tidak pernah hilang bagi keluarga di tempat. Manis pahit suka duka yang boleh mereka rasakan, kami percaya Tuhan, segala sesuatu Tuhan yang sudah melingkupi dengan pemeliharaan yang tidak terbatas. Pada saat ini Tuhan, secara khusus bagi para keluarga di tempat ini, Bapak Christian Bisanen Tuhan, udah lebih dari 8 tahun Bapak Christian Bisanen ini dalam keadaan sakit. Kami percaya bahwa kemampuan yang saat ini ia boleh miliki, sampai saat ini ia boleh tetap semangat berkah. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan yang memampukan ia, sehingga ia terus dapat melawan sakit penyakitnya. Hari ini Tuhan, kami mau pinta kembali dalam hidup Tuhan, ketika Tuhan boleh berkenan, ketika Tuhan boleh senantiasa Engkau menghilangkan sakit penyakitnya saat ini, sehingga ia pun merasakan setiap hal yang baik yang bersumber dari Tuhan. Ketika Tuhan berkenan mengizinkan kesembuhan itu bekerja, maka ia sembuh. Kami hanya berharap, kami hanya meminta bahwa tangan kasih Tuhan tidak pernah berhenti, tidak pernah hilang, secara khusus bagi Bapak Christian Bisanen.
Kami tahu dalam setiap keterbatasan, dalam sakit penyakitnya, biar Tuhan mampukan ia, berikan ia hikmat yang bersumber daripada Tuhan, sehingga terus tetap teguh melawan setiap sakit penyakitnya dan tetap beriman kepada Tuhan dalam setiap perencanaan Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan bagi keluarga di tempat ini. Maka Tuhanlah yang senantiasa menutup bungkus dengan kuasa kudus. Tuhan menyatakan setiap pemeliharaan yang tidak pernah hilang bagi Bapak Kristian bersama di tempat ini. Mampukan ia melawan setiap sakit penyakitnya, sehingga segala sesuatu yang boleh terjadi dinyatakan hanya dalam pertolongan Tuhan. Biar semua itu Tuhan yang mendengar setiap seruan permohonan kami dalam saat ini Tuhan. Biarlah terus senantiasa boleh menjadi suami yang bijaksana, suami yang senantiasa boleh menjadi contoh teladan dalam setiap kehidupan mereka di tempat ini. Kami percaya Tuhan bahwa hikmat pemeliharaan Tuhan yang tidak terbatas menyertai dan memberkati setiap teladan yang boleh dinyatakan bagi keluarga di tempat ini. Kami juga berdoa bagi istri kasih Ibu Pancania Tuhan. Engkau melihat dan melihat, Engkau yang memperhatikan kehidupannya. Saat ini Tuhan, berikan ia kuat, berikan ia sehat, berikan ia kemampuan, dan berikan ia hikmat yang bersumber dari Tuhan. Agar ia terus menjadi istri yang setia, istri yang bijaksana, istri yang dapat diandalkan dari keluarga, sehingga damai sejahtera dalam keluarga ini tidak pernah hilang dan tidak pernah berhenti. Berdoa bahwa terima kasih Engkau memberkati keluarga tempat ini. Anak-anak terkasih, Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Kami berdoa bagi Egi dan Rio, bagi Elbri Tuhan, dan juga bagi Alena Tuhan. Engkau melihat anak-anak terkasih dalam setiap kehidupan, diberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat yang bersumber dari Tuhan, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak yang senantiasa menjadi kebanggaan dan kesukacita dalam keluarga dan tempat. Kuat, sehat, hikmat yang bersumber daripada Tuhan dalam mereka juga secara khusus bagi Alena Tuhan dalam setiap masa muda mereka, masa remaja mereka, dalam masa tumbuh kembang mereka. Tuhan yang memberikan kemampuan sehat kuat itu Tuhan nyatakan bagi mereka. Terima kasih Tuhan bahwa keluarga dan rumah tangga boleh senantiasa merasakan setiap lawatan dan perolehan Tuhan, di mana ada terkasih mereka begitu ya boleh mengikuti tes CPNS dan ia lulus, dan dalam tahap yang pertama dan tahap yang kedua kami yakin dan percaya bahwa ia pun nantinya dapat lulus dan ia boleh diangkat menjadi ASN sebagai seorang dokter. Kami percaya bahwa setiap pemeliharaan Tuhan dinyatakan begitu dalam masa depan, masa mudanya, harapan cita-cita ke depan Tuhan juga rancang. Bagi Rio Tuhan, kami mau berdoa, berikan juga kekuatan, kesehatan, kemampuan, hikmat yang bersumber daripada Tuhan, agar ia senantiasa dalam cita-cita harapan ke depan Tuhan rancangkan baginya, sehingga segala sesuatu boleh tersedia bagi. Kami percaya setiap kegagalan pasti ketika ia melakukan kerja keras dan semangat, semua itu dapat ia capai dengan pertolongan Tuhan, dan dia dapat meraih segala cita-cita harapan dengan kasih dan kenurunan yang berasal dan bersumber dari Tuhan. Kami juga berdoa bagi Elbri keluarga. Tuhan juga memberkati walaupun tidak dapat berkumpul bersama di tempat ini, tapi kami yakin dan percaya bahwa senantiasa dalam keluarganya Tuhan yang menyatakan setiap kebaikan, kemurahan, sukacita, damai sejahtera yang tidak pernah berhenti. Bagi Alena, Tuhan juga memberkati dalam setiap pendidikan harapan ke depan. Maka semua itu kami pertaruhkan semua dalam pemeliharaan Tuhan semata-mata. Pelihara dan memberkatinya dalam setiap masa tuanya. Tuhan juga memperhatikannya, memberikan kekuatan, kesehatan, kemampuan, sehingga dalam masa tuanya ia tetap sehat, kuat, dan dapat berkumpul bersama dengan keluarga. Dan juga orang tua terkasih dari Ibu Pancania yang juga usia lanjut. Maka Tuhan tidak pernah berhenti juga memberikan ia kemampuan, kesehatan, kekuatan, semua yang bersumber daripada Tuhan. Ya Bapa Surgawi, kami serahkan juga
dalam pemeliharaan Tuhan seluruh keluarga di tempat ini, secara khusus bagi Egi Tuhan dalam tugas tanggung jawabnya, di mana ia boleh bekerja di Puskesmas Batu Licin sebagai seorang dokter. Ia boleh memberikan setiap dirinya untuk memberikan pelayanan terbaik bagi semua masyarakat. Maka Tuhan memberikan kemampuannya sehingga tetap sehat, kuat, dan ia dapat senantiasa memberikan setiap pelayanannya yang terbaik. Semua itu kami serahkan hanya dalam tangan dan pemeliharaan Tuhan. Kami juga serahkan klinik Ibu Pencania yang boleh hadir di tempat ini, yang boleh juga menjadi berkat bagi semua orang. Kami percaya bahwa klinik tempat Ibu Pencania ini senantiasa diberkati, sehingga semuanya dapat memberikan sukacita bagi keluarga di tempat ini dalam setiap usaha dan pekerjaannya. Dan kami juga berdoa secara khusus KP yang ada juga yang boleh dimiliki oleh Pencania di tempat ini, sebagai usahanya dapat berjalan dengan baik, semua boleh senantiasa lancar dan berkat-berkat Tuhan boleh tersedia. Biarlah kasih dan pemeliharaan Tuhan menyertai dan memberkati keluarga di tempat ini. Ya Bapa Surgawi, ada banyak hal yang kami pinta bagi keluarga di tempat ini, tapi kami yakin dan percaya bahwa keluarga Pak Christian Desanem bersama Ibu Pencania ini mampukan ia setiap kekuatan terus Tuhan hadirkan baginya dan memberikan pemeliharaan kesehatan baginya. Secara khusus kami berdoa bagi Pak Dito Tuhan yang hari ini mulai dari jam 1 tadi sudah dilaksanakan operasi bypass jantung. Tuhan memberkati para medis, Tuhan memberkati para dokter, perawat dan lain sebagainya. Melewati tangan-tangan mereka Tuhan, bilu-bilu penyembuhan boleh terjadi dan operasi dapat berjalan dengan baik. Semua mendatangkan kesembuhan bagi Pak Dito. Terkasih Bu Eka Sinta juga Tuhan mampukan berikan kekuatan kesehatan untuk terus dapat menjaga dan merawat sampai terkasih. Biarlah setiap hal yang kami pinta semua Tuhan nyatakan bagi kami sekalian. Dan kami alaskan doa ini dengan doa kami ke ucapan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dengan datang kerajaan, jadilah kehendakmu di bumi seperti dan supaya kami juga menjadi orang yang bersalah dan jangan membawa pencobaan, tapi lepaskan sampai amin. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kita akan berdoa. Bapa kami di surga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu oleh karena begitu banyak berkat kelimpahan melalui pekerjaan usaha yang Tuhan berikan bagi kami semua. Saat ini kami akan memberikan persembahan syukur kami. Kiranya Tuhan terima dan persembahan ini menjadi berkat untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita menyanyi dari
syukur atas kekuatan, kala duka dan kesal, syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu, syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh, syukur atas kekurniaan walau tubuh pun lemah, syukur atas kasih sayang dari sana dan teman. Syukur atas bunga mawar, harum indah terbit, syukur atas awan merah dan mentari berseri, syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu-lah pelita agar kami tak sesat. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Ibu Penatua Diakon Lingkungan Kelawak 4. Tuhan,
Bertuhan dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selesai, kami kembalikan kepada penulis dengan terima kasih. Kami dari keluarga atas ucapan syukur dan terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus, kami dengan suka hati dan dengan sukacita menyediakan makanan minuman, dan sebelum kita menikmatinya, kami minta dengan hormat Ibu Pendeta yang Bu Susi untuk doa makan untuk kita bersama ya. Kami persilakan. Berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Tuhan kami yang sungguh luar biasa. Terima kasih untuk setiap pemeliharaanmu, dan kami terus berharap dan percaya kepada Tuhan, Tuhan yang selalu memberkati kami dan menyertai setiap perjalanan hidup kami. Keluarga dalam rumah tangga ini dengan sukacita menyiapkan bagi kami makan dan minum. Kami akan bersama-sama menikmati berkat Tuhan melalui keluarga di tempat ini. Tuhan memberkati makanan minuman yang akan kami santap bersama. Tuhan memberkati keluarga yang telah menyediakannya, dan kami sambut ini semua dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.